Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPD dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ratna Eka Iswawini. Saya guru di SMA Negeri 1 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswi PPD dalam jabatan Prodi Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPD dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi fungsi kuadrat di kelas 10 kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang nanti kalian dapatkan itu dipermudah, dilancarkan, dan barokah insya Allah gitu ya. Yuk berdoa dimulai. Saya lihat hari ini tidak ada yang izin ya kayaknya ya, nihil ya. Ada semua. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Nah, kalau saya masuk kelas, berarti kan kalian sudah tahu ya. Mau pelajaran apa berarti? Ya, hari ini kita akan matematikanya dimulai dengan materi melanjutkan yang kemarin. Berarti kemarin apa yang kamu masih ingat nggak? Sip. Ya, fungsi kuadrat. Kita lanjutkan di hari ini pakai aplikasi kalau yang sekarang ya. Jadi saya fokus ke aplikasi atau kegunaan fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari gitu. Yuk kita mulai. Dibuka catatannya, bukunya dibuka. Tuh. Nah, selamat datang di dunia fungsi kuadrat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Biar semangat dulu ya sebelum kita mulai pelajarannya. Nah, hari ini itu kita akan menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, dengan aljabar bisa, pakai grafik pun bisa. Sekarang saya tanya, kemarin kan kalian sudah ini ya, mendownload sebuah aplikasi untuk memudahkan kalian dalam mengecek kira-kira gambar grafik yang kalian buat itu betul apa salah. Ya. Aplikasi apa Pak? Masih ingat? Oke. Bisa pakai yang depannya M apa? Matlab, betul. Nah, itu nanti grafiknya dengan cara apa? Mendiskusikan pakai LKPD atau LKS yang sudah nanti saya share di grup ya. Nah, kemudian dengan menumbuhkan karakter kreatif, karena nanti bisa ada dari satu pertanyaan. Andre nggak sakit kan? Tidak.
kreatif, pendapat kritis, dan gotong royong, gitu ya. Nah, dimulai dengan diskusi, presentasi, Nanti ada soundnya presentasi ya. kemudian penguatan dengan latihan soal. Nah, lanjut. Apa sih gunanya kalian itu belajar fungsi kuadrat gitu ya, supaya tahu. Jadi kalau setelah kalian mendapatkan materi fungsi kuadrat, aplikasi atau ketika kalian di dunia nyata itu apa sih yang didapatkan gitu ya, apa sih yang kalian temui di dunia nyata? Ya, lanjut. Nah, apa sih gunanya belajar fungsi kuadrat itu? Jadi nanti kalian kalau setelah mendapatkan fungsi kuadrat ini gitu, biar paham kira-kira ketika saya di dunia nyata, apa sih fungsi kuadrat ini yang saya temui kayak gitu. Nah, yuk kita lihat dulu videonya. Nah, 10 alasan mengapa perlu belajar 10 alasan mengapa kita perlu belajar fungsi kuadrat ya. Yang pertama, nah, tadi maaf yang pertama kayaknya nggak bisa di back. Ini yang kedua, tadi baca nggak yang pertama? Baca. Nah, apa Marcel? Kayak polisi itu menggunakan kesamaan kuadrat buat menghitung aturan lalu lintas. Iya. Seperti itu. Sip, Marcel. Yang kedua ini, jadi mengapa kita belajar persamaan kuadrat dalam bermain basket? Kayak kemarin Rangsan pas waktu main basket sama Michael gitu ya. Kan kalian kan lempar bolanya itu bentuknya itu begini sebetulnya. Jadi tidak lurus gerakan bola itu, tapi ada melambungnya sedikit. Nah, ini grafiknya fungsi kuadrat di kehidupan nyata. Lanjut ya. Yang ketiga, persamaan kuadrat dipakai dalam persamaan Bernoulli yang dipakai dalam prinsip penerbangan pesawat. Pernah kenal prinsip Bernoulli di mana? Kayak pernah dengar? Di fisika. Nah, ini juga. Jadi lintasannya peluru yang ditembakkan atau rudal gitu ya, itu bentuknya juga persamaan kuadrat fungsi kuadrat. Ya, delapan, gitu ya. Jadi masih banyak lagi yang lain. Ini kalau berupa tadi gambarnya, bentuknya kurva seperti ini gitu ya, fungsi kuadrat. Nah, lanjut. Coba kita ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari kemarin gitu ya. Mengenai apa? Nah, yuk diingat lagi. Jadi menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Nah, kalau yang kedua apa Sania? Melengkapkan kuadrat sempurna. Betul, pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga bisa pakai rumus ABC. Coba siswa masih ingat nggak kira-kira rumus ABC-nya untuk mencari akar dari persamaan kuadrat? Masih ingat rumusnya? Siva? Oh, mantep, Rek. Ya, jadi kalau
Cari akarnya X1 atau X2 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Betul. Terus kemudian kalian juga sudah mendapatkan karakteristik dari fungsi kuadrat ya, mengenai bentuk umum, kemudian grafik terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti posisinya seperti ini. Berarti dia punya apa? Kalau gitu, kalau terbuka ke atas berarti yang diketahui adalah ada titik balik yang paling kecil atau minimum gitu ya. Kalau dia terbuka ke bawah seperti ini, berarti yang kita dapatkan adalah titik balik yang maksimum. Sip, benar. Nah, kalau yang D mengenai prediksi kurva terbuka ke atas terbawah, itu kalau D lebih dari 0 itu ada 2 titik potong dengan sumbu X ya. Nah, berarti begini, kalau ngomongnya 2 titik potong berarti seperti ini ya, ada 2 titik potong. Terus kalau D-nya sama dengan 0, ini D yang sama dengan 0, berarti nanti grafiknya seperti ini. Hanya menyentuh saja. Nah, ya. Terus kalau dia yang kurang dari 0, berarti yang ini gambarnya tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X, gitu ya. Nah, berikutnya masih ingat kan cara menentukan titik balik maksimum dan minimum suatu fungsi kuadrat? Ya, sip. Nah, sekarang kita dihadapkan misalkan kalian tuh jadi pilot gitu ya. Jadi pilot sebuah maskapai penerbangan. Coba dirasakan dulu. Misalkan saya jadi pilot sebuah maskapai penerbangan, saya ditugaskan untuk membawa sebuah pesawat gitu ya, yang melewati daerah percobaan rudal. Jadi ada sebuah percobaan rudal di sebuah daerah, kalian diharuskan untuk naik di atas daerah itu. Karena kondisinya memang seperti itu, tidak bisa pakai jalur yang lain, misalkan begitu ya. Nah, rudal tadi sudah diperkirakan kalau dia itu akan meledakkan apapun di sekitarnya dalam radius 60 meter. Dari fungsi yang sudah dibuat dimasukkan ke dalam peloncer atau apa ya, penembak rudal tadi, itu fungsinya pakai ini, min X kuadrat plus 10X min 16. Nah, kemudian bagaimana nanti caranya atau di ketinggian berapakah nanti minimal kalian bisa terbang di atas daerah itu. Nah, untuk menyelesaikan soal atau masalah ini, yuk kita diskusikan dengan kelompok. Jadi ayo kita berkelompok sesuai yang sudah kita buat kemarin ya. Yuk silakan. Nah,
grafiknya. Gini. Sini buka ketemu nilai X sama Y-nya. Nah, berarti kan kalau ketinggian itu kan kita lihatnya dari sumbu apa? Y. Nah, dari sumbu. Jadi nanti karena kalau sudah ketemu titik maksimumnya berapa, lihat Y-nya itu berapa. Itu dalam kilometer. Nah, hitungan juga radius tadi, radius dia menunjukkan tadi. Hati-hati makanya pesawatnya jangan sampai ngerti itu ya. Iya. Namanya Dina. Iya. Dina ketemu berapa Dina? 9. Ini dalam kilometer ya dilihat, jangan lupa. Terus jangan lupa juga radiusnya. Kan nanti terakhirnya aja di kayak jadinya baru pakai kilometer. Iya. Nanti jangan lupa diperhitungkan radiusnya tadi ya. Kalau semisal ini kan ke umpan ke bawah ya. Iya. Karena kalau yang kayak bentuk itu kan Ke atas. gimana kan?
Tadi sekilas saya lihat sudah semua, bener ya? Wah, hebat Rek. Ada yang mau presentasi ke depan? Siapa ya? Siapa ya? Yo, Zaki, ayo Zaki maju. Wah, ayo. Nanti semuanya ngecek bareng ya. Permisi Bu Rata, ini Iya. sedang Ya, gimana Zak? ini udah selesai dengan apa dijelasin juga apa bisa. Silakan dicoba dijelasin ya. Boleh. Oke, di sini kan ada persamaan RT min X kuadrat plus 10X min 16. Nah, kita awal-awal itu cari X-nya yaitu min B per 2A. Nah, di persamaan ini yang A-nya itu adalah ini yang di X yaitu 1, B-nya itu 10, dan C-nya itu min 16. Nah, untuk masukkannya nilai B yaitu 10 kita masuk sini jadi 10 per 2A. A yang min 1 jadi 2 kali min 1 hasilnya min 10 per 2, min 2 ya 5. Nah, itu kita harus dari nilai ininya yaitu fungsi E min 5 min 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 min 16 min 25 tambah 50 min 16, 25, min 16 yaitu 9. Kalau digambarkan secara koordinat nanti hasilnya seperti ini, yaitu 9 menunjukkan kilometernya dan radiusnya itu 60 meter. Kalau kita
nyari nilai minimumnya, yaitu tinggal tambahin 9 kilonya sama radiusnya jadi 9,06 kilometer. Apakah ada pertanyaan? Ayo coba yang lain. Ada yang punya penjawaban lain atau cek mungkin? Ada yang sama dengan jawabannya Zaki? Kalau kelompoknya Rangsang kira-kira gimana? Sama dengan Zaki jawabannya. Gimana sih Pak? Sama. Pas 9 km juga. Oke. Kelompoknya Nindi? Kelompoknya Marcel? Oke. Berarti sudah ya. Ini setelah saya lihat ini betul pengerjaannya. Jadi maksimumnya 9 km ketinggian dari rudal yang ditembakkan tadi. Nah, sip sekali Zaki, luar biasa, ditambahkan sama radiusnya karena kemungkinannya masih mungkin saja meledak di situ gitu ya. Jadi kita cek selama ini 60 meter jadi 9,6 km. Berarti nanti Zak kalau kamu jadi pilot pesawat itu minimal kamu terbang di ketinggian berapa supaya aman Zak? 9,06 km. Pas. Kalau pengen lebih aman boleh ditinggiin lagi. Iya, sip. Zaki luar biasa ya, tepuk tangan untuk Zaki. Makasih ya Zak. Ya. Nah, presentasinya sudah selesai. Kalau begitu, nah, tadi setelah Zaki presentasi luar biasa, jawabannya dia pinter sekali dalam menentukan kira-kira titik minimumnya berapa gitu ya. Terus sekarang saya mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, Rangsang, hari ini kita belajar apa, Sang? Dapat ingin kembali pelajarannya di minggu lalu. Bagus, betul sekali. Yang mungkin berikutnya? Nindi apa nih? Oh, bagus. Ya. Ada lagi? Ya. Iya, sip, betul Marcel. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian hari ini luar biasa. Ya. Yuk, sekarang kita latihan soal. Saya share dulu latihan soalnya di grup itu. Linknya saya share. Nanti itu berupa modul, gitu ya. Nanti kalian masuk ke modul itu, latihan soal secara mandiri. Saya kasih waktu sekitar 5 menit kalau cuma satu soal, ya. Saya kirim sekarang linknya. Silahkan dicoba dikerjakan. Sudah masuk linknya semua? Yuk dicoba dikerjakan. Gimana? Sudah selesai ngerjakannya? Ya, kalau sudah bisa di log out ya. Kemudian kita bereskan dulu buku-bukunya, kita bisa ulang. Nanti hasilnya saya share di grup ya. Nilainya. Gimana, sudah rapi? Ya. Yuk, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar
apa yang kita pelajari ini bisa barokah gitu ya tadi, yang manfaat. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik gitu ya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.